Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanza Melova. Saya dari kelas 10D. Hari ini saya akan menjelaskan dan menampilkan materi tentang tolak peluru. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tolak peluru. Tolak peluru atau shot put bisa dikatakan sebagai salah satu olahraga yang bertujuan untuk melemparkan bola logam sejauh mungkin. Hanya saja olahraga tolak peluru tidak benar-benar melakukan gerakan melempar. Maka dari itu, tolak peluru sangat berbeda dengan cabang olahraga atletik lempar lainnya. Tolak peluru merupakan suatu cabang olahraga yang melakukan suatu tolakan dengan menggunakan tenaga semaksimal mungkin untuk mendapatkan jarak tolakan yang jauh, dengan mengandalkan gerakan tolakan atau dorongan terhadap bola logam dengan bobot tertentu. Selain itu, gerakan tolak peluru hanya boleh menggunakan kekuatan dari salah satu tangan saja. Penilaian pada tolak peluru berdasarkan jarak antara pelempar dengan bola atau pelurunya. Semakin jauh peluru atau bola logam yang dilempar, maka poin yang diperoleh akan semakin besar. Penjelasan selanjutnya adalah tentang sejarah cabang olahraga tolak peluru. Olahraga shot put pertama kali dimainkan pada masa masyarakat Yunani kuno. Pada saat itu, masyarakat Yunani kuno memanfaatkan batu sebagai salah satu alat untuk berolahraga, yakni dengan cara melemparkannya. Dalam perkembangannya, atau lebih tepatnya pada abad pertengahan, sekelompok tentara perang memiliki kebiasaan untuk melempar bola meriam. Kebiasaan itu yang pada akhirnya disebut sebagai cikal bakal kelahiran olahraga tolak peluru sampai populer sekarang ini. Tolak peluru mulai dimainkan dengan bentuk yang modern pada sekitar abad ke-19. Pada saat itu, Highlands Games, Skotlandia menyelenggarakan lomba lempar batu atau logam berat. Para peserta akan saling melemparkan bola untuk mendapatkan jarak terjauh. Selanjutnya, pemenang akan ditentukan berdasarkan seberapa jauh jarak lemparan dengan posisi asli pelempar atau di belakang garis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam gaya tolak peluru. Dalam sebuah perlombaan resmi, cabang olahraga tolak peluru dikenal dua macam gaya yang paling banyak digunakan oleh para peserta, yakni yang pertama yaitu adalah gaya O'Brien dan gaya spin. Namun, ada satu gaya yang sangat cocok bagi para pemula, yaitu gaya ortodoks. Gaya ortodoks biasanya digunakan pada pelatihan atau tujuan pendidikan seperti di sekolah. Berikut merupakan penjelasan lebih detail mengenai gaya-gaya tolak peluru. Gaya melempar dalam cabang olahraga shot put yang biasa digunakan untuk seorang pemula adalah gaya ortodoks. Hal ini dikarenakan gaya ortodoks tidak terlalu membutuhkan banyak gerakan. Sebagai gaya yang paling sederhana dan paling mudah, gaya ortodoks sangat cocok untuk seseorang yang ingin belajar atau berkenalan dengan olahraga tolak peluru. Tahap pertama ini kita belajar sikap awalan dulu ya. Jadi badan tegap, pandangan lurus ke depan, kemudian tangan kiri diangkat dan peluru diletakkan di atas bahu dan menempel pada leher ya. Kenapa dikatakan gaya menyamping? Karena posisi badan kita dan pandangan kita menghadap ke samping arah lintasan tolak peluru ini. Kemudian di tahap 2 ini posisi merendahkan badan atau sedikit membungkuk ya. Jadi berat badan ini berada di kaki sebelah kanan dan tangan kita berada di depan dahi kita. Di tahap ketiga ini kita belajar melangkah ya, melangkah satu langkah ke kiri, namun dengan berat badan masih berada di kaki sebelah kanan. Kemudian pada saat memutar, ini bersamaan berat badan kita pindah ke depan ya. Jadi pada saat memutar pakai ujung kaki, berat badan juga dipindahkan ke depan secara bersama. Bersamaan itu tangan menolak peluru ke depan atas ya. Jadi gerakan antara kaki, badan dan tangan ini merupakan gerakan berkesinambungan.
Yang kedua adalah gaya O'Brien. Apabila gaya ortodoks biasa digunakan pemula, maka gaya O'Brien merupakan gaya melempar shot put yang paling sering digunakan atlet profesional. Gaya O'Brien sendiri digunakan pertama kali oleh seorang atlet yang berasal dari negara Amerika Serikat bernama Perry O'Brien. Dalam cabang olahraga shot put, gaya O'Brien dilakukan dengan cara membelakangi arah tolakan. Pertama ini kita belajar sikap awal ya. Jadi kalian silakan langsung mengambil posisi membelakangi lintasannya. Dan di tahap 2 kita belajar membungkukkan badan ya. Di sini berat badan berada di kaki sebelah kanan. Tahap 3 ini kita belajar melangkahkan kaki ya. Jadi melangkah satu langkah ke belakang. Berbeda dengan gaya menyamping kemarin yang melangkah satu langkah ke kiri. Namun perlu diingat bahwa antara kaki kanan dan kaki kiri nanti tidak boleh sejajar. Kaki kiri berada di belakang garis kaki kanan. Ini bertujuan untuk mendapat keseimbangan pada saat tahap berikutnya. Di tahap 4 ini kita belajar memindahkan beban tubuh dari kanan ke kiri ya. Di tahap 5 kita belajar mendorong peluru ke depan atas dengan sudut 45 derajat. Di tahap 6 ini adalah sikap tubuh ketika peluru sudah lepas dari tangan kita. Selain gaya ortodoks dan gaya O'Brien, gaya yang juga sering digunakan dalam cabang olahraga tolak peluru adalah gaya spin atau gaya berputar. Gaya ini kali pertama diperkenalkan oleh Alexander Baryshnikov, seorang atlet shot put yang berasal dari Rusia. Meskipun tidak sepopuler gaya O'Brien, tetapi teknik ini juga sering digunakan atlet profesional pada saat berlomba resmi olahraga shot put. Perlu diketahui, gaya spin membutuhkan keterampilan tinggi. Hal ini dikarenakan seorang atlet harus melakukan putaran hingga 360 derajat dalam kecepatan tinggi terlebih dahulu sebelum melempar bola logam ke depan. Maka dari itu, gerakan ini memiliki tujuan untuk menghasilkan momentum sehingga dapat membuahkan jarak tolakan yang jauh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peralatan olahraga tolak peluru. International Association of Athletics Federation atau disingkat IAAF atau IAAF merupakan suatu organisasi yang menaungi berbagai cabang olahraga atletik dunia. Salah satunya adalah tolak peluru. IAAF atau sekarang disebut juga dengan World Athletics telah menentukan standarisasi ukuran bola logam dan lapangan yang boleh digunakan untuk pertandingan tolak peluru. Peralatan pertama dipakai adalah bola logam. IAAF atau IAAF telah memutuskan bahwa berat bola logam yang digunakan dalam cabang olahraga tolak peluru yakni 7,26 kg untuk putra dan 4 kg untuk putri. Bahan atau material yang harus digunakan pada bola logam biasanya terdiri dari unsur besi padat atau kuningan. Yang kedua adalah bentuk lapangan. Untuk ukuran lapangan yang digunakan dalam cabang olahraga tolak peluru harus berbentuk lingkaran dengan diameter 2,135 meter pada lapangan beton dan sektor pendaratan yang ditandai busur pada lapangan rumput dengan sudut 34,92 derajat. Selain itu, lingkaran yang terdapat dalam lapangan tolak peluru memiliki papan penghenti setinggi 10 cm pada bagian depan sebelum memasuki sektor pendaratan. Berikut merupakan gambar dari lapangan tolak peluru. Materi terakhir yang akan dijelaskan yaitu mengenai peraturan tolak peluru. Penentuan pemenang dalam cabang olahraga tolak peluru ditentukan berdasarkan jarak tolakan yang mampu dicapai.
seorang atlet yang berhasil mendapatkan jarak tolakan peluru terjauh berhak menjadi pemenang pertandingan atau perlombaan. Ada juga beberapa peraturan lain yang perlu diperhatikan pada saat mengikuti kompetisi tolak peluru. Antara lain, yang pertama, seorang atlet atau pelempar harus bersiap setelah namanya diumumkan. Para atlet hanya diberikan waktu 60 detik untuk memulai gerakan. Yang kedua, agar memenuhi tujuan keamanan, atlet harus memakai taping pada jari tangan, tetapi tidak diperbolehkan mengenakan sarung tangan. Yang ketiga, bola logam dapat diletakkan di dekat leher sepanjang gerakan. Apabila bola logam terlepas dan tidak menempel dekat leher selama melakukan gerakan, maka hasil tolakan dapat dianggap tidak sah. Yang keempat, gerakan tolak peluru hanya boleh menggunakan satu tangan dan tembakan harus berada di atas ketinggian bahu. Yang kelima, seorang atlet bisa memakai seluruh lingkaran, tetapi bagian kaki tidak diperbolehkan melakukan gerakan keluar lingkaran atau menapak pada papan penghenti di daerah depan lingkaran. Yang keenam, tolakan dianggap sah apabila bola logam mendarat pada sektor pendaratan dengan sudut 34,92 derajat dan wasit atau juri akan melakukan penghitungan titik pendaratan pertama bola logam. Yang ketujuh, seorang atlet tidak dibolehkan meninggalkan lingkaran sebelum bola logam atau lemparan mendarat di sektor pendaratan, serta hanya boleh meninggalkan lingkaran dari belakang. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan tentang pemahaman materi tolak peluru ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.